gratis ongkir. Nah, ini juga yang sebenarnya bikin minder para seller. Kenapa? Karena mikirnya pendapatannya berkurang nih kalau diadain namanya diskon. Ntar ada promosi lagi, ikut-ikut program-program kan, kayak contoh Bapak bukan di Tokopedia kan? Ya. Nah, itu pasti ada program-program 12-12 atau 11-11 pasti disaranin kan. Dan itu dibebankan oleh sellernya, bukan oleh Tokopedia. Nah, itu yang sebenarnya bikin seller itu 2 kali untuk bikin promosi, ya kan. Nah, terus kedua di sini ada ini dari kaca customer ya. Ini saving money, yaitu harganya lebih murah kalau online. Beli online lebih murah karena banyak promo-promonya. Terus yang ini ada 24/7 shopping time, jadi bisa beli kapan aja. Next. Nah, ini udah saya jelasin tadi. Jualan snack rumput laut yang saya bikin sendiri dan pertama di Indonesia dengan rasa-rasa varian rasa Indonesia banget, mulai dari balado, barbecue, dan itu belum ada. Snack rumput laut tempura, dan itu buat saya pribadi susah karena produk saya nggak pernah ada di e-commerce. Jadi saya harus bikin promosi sebesar-besarnya, dan itu sebenarnya awal-awal saya mikir kayaknya untuk online saya rugi, ternyata enggak gitu. Nah, terus penjualan saya jauh lebih luas, maka saya punya customer bahkan reseller yang udah sampai Riau. Nah, dan saya dapat dari penjualan di sosial media, baik itu Instagram, bahkan TikTok, saya aktif di TikTok. Terus pendapatan jauh lebih meningkat. Bedanya sama jual online sama offline, pendapatannya meningkat offline karena kita marketnya luas. Jadi bikin kita itu pendapatannya jauh lebih banyak dibandingkan offline. Kalau Grab sendiri kita cuma lokal kan. Misalnya di Bogor sendiri penduduknya misalnya 2000-nya itu belum tentu beli Pak, ya kan? Jadi kita pendapatannya kecil. Nah, kalau kita jualan online, kita marketnya lebih luas, bisa di Indonesia, bahkan bisa di luar Indonesia. Untuk TikTok sendiri itu ada program yang internasional, makanya banyak TikTokers yang dilihat di luar negeri, ya kan. Banyak yang misalnya dia aktif di Indonesia bikin konten-konten TikTok, bukan jualan ya, hanya sekedar bikin ngobrol atau joget-joget gak jelas, tapi kenal ke seluruh dunia gitu. Nah, kedua, target penjualan jelas, karena ini gak beda jauh sama e-commerce TikTok sendiri ada targetnya. Misalnya sebulan itu harus terjual berapa, atau misalnya pendapatan maksimal atau minimal berapa gitu selama sebulan atau 2 bulan. Terus laporan penjualannya lebih mudah dan jelas, karena di TikTok sendiri sama kayak Tokopedia atau Shopee ada yang namanya penjualan terjual berapa dalam setiap bulannya. Itu lebih gampang kita untuk, kalau saya pribadi bikin laporan keuangannya ya. Kalau kita menjual kan kita harus tahu nih, berarti produk kita ini naik atau turunnya setiap bulannya, itu kan harus tahu gitu. Oke. Nah, ini shopping experience on social media. Jadi di sini berdasarkan hasil survei, banyak bahkan yang warna biru itu adalah orang menggunakan aplikasi dan mendownload aplikasi itu. Untuk TikTok sendiri yang mendownload sudah 54%, dan yang memakai untuk belanja itu 54% juga. Sedangkan kalau WA, WhatsApp yang mendownload sudah 39%, yang menggunakan untuk belanja hanya 30%. Jadi 9%-nya tidak menggunakan untuk belanja, hanya sekedar komunikasi. Dan aplikasi-aplikasi lainnya, dari sini kita udah bisa lihat berarti banyak orang yang tertarik nih untuk belanja di sosial media TikTok. Yang saya rasakan sendiri, TikTok kenapa lebih diminati? Pertama, kontennya banyak. Kedua, orang lebih banyak download TikTok dibanding YouTube. Anak kecil sekarang udah nonton TikTok. Orang dewasa, nenek-nenek, bahkan remaja-remaja kalau lagi senggang pasti yang dilihat TikTok, bukan YouTube, ya kan? Ini menjadi peluang untuk kita para seller gitu. Nah, ini
Berdasarkan hasil survei juga bahwa TikTok sudah urutan ketiga aplikasi terbanyak di dunia yang sudah di-download. TikTok urutan ketiga, yang pertama WhatsApp, yang kedua Messenger, Facebook. Betul. Next. Ini kita nggak bisa sembarangan asal jualan. Cuma sekedar bikin toko belum tentu laku. Udah gitu bikin promosi besar-besaran belum tentu laku. Karena apa? Di TikTok sendiri skema penjualannya beda. Jadi kita harus dituntut untuk kreatif. Kreatif apa? Bikin live, bikin konten. Kalau kita udah punya toko tapi kita nggak bikin konten, orang tahu produk kita dari mana, kenal produk kita dari mana, gitu. Terus kita bikin konten doang tapi nggak live, kita ngejualnya bagaimana? Bisa memang ngejual lewat konten-konten yang ada di yang kita buat di TikTok yang muncul di beranda kita. Tapi menurut saya itu kurang efisien kalau tidak diimbangin dengan live. Nah, untuk buat video konten dan lain sendiri ini kita harus cepat. Kalau di TikTok itu pergerakan sellernya lebih cepat dibandingkan sama Shopee atau Tokopedia. Kita harus tahu yang trending sekarang itu apa, dan itu tuh bisa berubah-ubah setiap minggu atau bulannya. Jadi kita harus benar-benar fokus kalau udah jualan di TikTok. Gak bisa misalnya kita awalnya fokus bikin konten sebanyak-banyaknya, terus kita malas ngonten. Misalnya awalnya kita ngonten itu seminggu sekali bikin konten-konten video, terus live itu per 2 jam. Minimal untuk awal mula seller minimal 2 jam untuk konten. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam, bahkan subuh. Hampir sama yang tadi Kak Adi menjelaskan, itu memang timing yang pas banget untuk jualan. Kenapa saya sarankan untuk subuh? Karena rata-rata orang bangun tidur yang dilihat HP, yang dilihat, yang dicek pasti TikTok dulu, kan? Untuk mereka kalau rata-rata anak-anak sekolah aja belum mandi, yang dilihat pasti TikTok, gitu. Baru kepikiran mau beli apa setelah lihat TikTok konten-kontennya, kayak gitu. Nah, kedua, kita juga harus yang namanya konsisten. Namanya buat konten itu nggak bisa misalnya seminggu aktif buat konten, live udah minimal 2 jam, tapi bulan depan loyo karena nggak ada yang beli nih, misalnya nggak ada yang beli, loyo udahlah kontennya sebulan sekali aja, live-nya seminggu sekali aja, makin lama akan turun. Kalau TikTok itu kita harus konsisten, nggak bisa nih awal sebulan kita aktif, bulan kedua kita turun, nggak bisa kayak gitu, yang ada tenggelam. Kita harus aktif terusan kayak gitu. Dan kontennya itu, misalnya nih ibu kontennya cuma, misalnya ibu punya tempat produksi, misalnya madunya diproduksi sendiri di rumah, ibu bikin konten videoin tentang madu produksinya bagaimana. Tapi yang di videonya cuma itu aja, nggak berkembang. Misalnya nggak ada yang namanya, oh ini karyawannya siapa aja, nggak ada kayak gitu, cuma sekedar cara buat madu, ngafal madu, cuma sekedar itu aja, dan itu monoton. Di TikTok itu pangsa pasarnya itu lebih ke anak muda. Jadi kita harus tahu nih, orang anak-anak muda ini senangnya konten-konten seperti apa. Apakah kita jalan-jalan, misalnya kalau saya pribadi, saya lebih sering jalan-jalan ke tempat-tempat yang misalnya wisata-wisata. Saya bawa produk saya video ini, lagi capek nih makan ini dulu, orang lagi tertarik kan, daripada kita produknya, kita jualannya kayak gini, kita bikinnya kayak gini, itu akan terlalu monoton untuk anak-anak muda yang menonton gitu. Terutama makanan ya, karena jujur penjualan makanan dan pakaian itu sangat-sangat bersaing di TikTok sendiri. Makanan cemilan itu gila-gilaan untuk saingannya ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seller harus bikin ibaratnya varian lain loh, yang menonjolkan penjualan kita gitu loh. Jangan sama misalnya saya ada bakso aci, saya jual bakso aci juga, orang lain jual bakso aci. Dia bikin konten tentang, dia udah bikin toko atau dia videoin tentang karyawan-karyawannya, terus kita bikin konten yang sama, orang pasti kalah, kita akan kalah gitu. Kita kemas sebaik mungkin gimana caranya menyelipkan produk kita di setiap aktivitas. Misalnya kita lagi hujan-hujanan, kita bikin bakso aci, itu akan lebih menarik orang melihatnya kayak gitu. Kedua, di TikTok sendiri
enaknya itu ada yang namanya program peningkatan penjualan dan promosi. Jadi yang tadi saya bilang, di TikTok itu ada yang namanya target-target yang harus dicapai. Jadi kalau misalnya kita nggak beda jauh sama Shopee atau Tokopedia, kita mau jadi best seller, mau jadi toko seller yang benar-benar recommended oleh marketplace tersebut, kita harus menyelesaikan target-targetnya. Misalnya penjualan pertama